lihat seperti apa dampaknya ya, secara signifikankah pemberlakuan papan pemantauan khusus ini untuk emiten-emiten begitu ya, khususnya puluhan emiten yang Mhm. transaksi di bursa? Ya, sebenarnya kalau sampai dengan saat ini ya, kalau kita lihat komposisi dari, pengisi dari daftar, papan pemantauan khusus ini, sebenarnya tidak terlalu memberikan dampak yang, signifikan juga sih terhadap, performa IHSG secara keseluruhan. Karena, secara performa kinerja sahamnya sendiri, dari saham-saham tersebut relatif antara memang tidak, minim sekali diperdagangkan, bahkan ada beberapa yang tidak diperdagangkan sama sekali dan dan berikutnya terutama adalah dari sisi pembobotan ke IHSG-nya juga rata-rata relatif, cukup kecil ya. Hmm, sebenarnya ini memberikan level of awareness apa terhadap investor? Kan karena, kita harus tahu dulu Mhm. nih kenapa sebuah saham kemudian, masuk ke label dan juga papan pemantauan ini. Berarti kan ada indikator tertentu yang harusnya bisa menjadi acuan atau seperti apa nih Mas Sofi? Iya, mungkin kalau saya lebih suka menyebutnya sebagai istilah zona degradasi gitu ya. Jadi, Mhm, sebelum benar-benar didegradasi mungkin dari, papan bursa efek Indonesia dan di satu sisi ini jadi memberikan kesadaran juga buat, investor supaya bisa lebih aware lagi, lebih selektif lagi ketika mereka akan menginvestasikan, harta portofolionya mereka ke saham-saham tertentu gitu ya. Di mana kan, mhm. kita sama-sama tahu sekarang jumlah, emiten yang terdaftar di bursa Indonesia kan cukup banyak ya, sudah sampai 800 lebih gitu kan. Dan bayangkan di kacamata seorang investor ketika investor ingin membeli atau memilih satu atau dua saham, berarti secara tidak langsung mereka harus memilih satu atau dua dari 800 lebih perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia gitu. Dan salah satu cara buat memfilter atau menyaring daftar tersebut adalah dengan papan pemantauan khusus ini. Mhm. Kalau misalnya Jadi sebuah ini saham lebih ini kena proteksi. degradasi ini kan akan cukup mempengaruhi bobot sahamnya juga kan Mas? Kurang lebih bisa berpengaruh sampai 20%. Ini seperti apa Mas Sofi? Ya, kalau dari sisi bobot sahamnya tentu akan berpengaruh, tapi kalau kita bandingkan bobot ke IHSG, sebenarnya kan dari, konstituen dari, daftar saham-saham yang ada di papan ini juga kan secara bobot ke IHSG juga bisa dibilang relatif cukup kecil ya. Jadi tidak terlalu berdampak material terhadap performa, IHSG secara keseluruhan sih Mbak Maria. Mhm. Kalau dampaknya ke retail Mas, seperti apa paling signifikan? Artinya adalah dengan ketentuan baru ini apa yang harus, menjadi gambaran tersendiri nih buat para retail, menyikapi atau Iya. melihat saham-saham yang masuk ke dalam papan pemantauan ini? Nah, sebenarnya kalau kita lihat, di sisi lain ya, kan sebelumnya adalah batas bawah dibatasin hanya Mhm. serendah-rendahnya adalah Rp50 per lembar saham, dan sekarang dibuka rencananya sampai dengan Rp1 per lembar saham. Artinya, investor yang mungkin quote unquote dalam artian, nyangkut ya di, harga 50 itu memiliki kesempatan sebenarnya untuk melakukan entah itu strategi cut loss atau mungkin mencoba melakukan Oke. recovery portofolionya dengan bottom fishing strategi dan lain sebagainya. Karena di Mhm. situ nanti yang tadinya sahamnya bisa dibilang tidak ada aktivitas transaksi, bisa jadi ada aktivitas transaksi. Mmm. Apalagi kalau misalkan ternyata diiringi dengan perbaikan performa Mhm dari mhm. emiten tersebut. Mhm. Mhm. Oke, berarti kalau begitu walaupun misalnya sahamnya ada di sana, investor maupun trader pun masih tetap bisa mentransaksikan begitu ya, saham-saham yang ada di papan pemantauan khusus ini, bahkan jauh lebih mungkin jauh lebih terlihat, aktif begitu Mas Wafi. Anda melihatnya seperti itu? Iya, bisa jadi seperti itu, Mbak Maria. Oke, apa yang kemudian harus dilakukan para emiten nih supaya dia, out atau tidak masuk lagi ke dalam papan pemantauan khusus, next-nya begitu Mas Wafi? Ya, tentu dari sisi emiten ya harus, memperbaiki dari sisi performa kinerjanya ya, dan saya lihat memang beberapa mungkin sudah mulai dilakukan oleh, masing-masing emiten untuk memperbaiki kinerjanya dan ini juga saya lihat menjadi salah satu, awareness juga sebenarnya yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia, warning sekaligus terhadap emiten-emiten yang memang sudah listing tapi ternyata, dari sisi kinerjanya bisa kita katakan kurang baik dan Mhm. Saya rasa ini dua pihak ya, baik dari sisi emiten ataupun dari sisi investor, ya ini ada salah satu, nilai positif yang bisa kita ambil sih dari papan ini.